Tuhan memberikan kita beban, persoalan, bukan karena untuk mencobai kita, tetapi bagaimana kita mendapatkan situasi posisi itu sebagai pelajaran untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Itu kata-kata Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya teringat akan satu pengalaman sewaktu saya masih kecil. Di tempat saya, kampung saya, kalau musim kemarau itu adalah waktu yang tepat untuk menyiapkan lahan baru, kebun baru. Dan biasanya awal Juni sampai awal November itu adalah musim kemarau, musim kering, 6 bulan. Dan biasanya pada bulan September dan Oktober, sekitar bulan-bulan itu, orang sudah mulai membakar hutan, bakar lahan baru yang sudah ditebas, dibersihkan, dan siap menunggu musim hujan tiba.
awal-awal November itu sudah musim hujan. Lahan itu biasanya jauh dari perkampungan. Nah, suatu hari saya disuruh oleh tete saya untuk membantu di lahan, di kebun, pergi menimba air. Mengingat bahwa siang itu panas terik dan pasti kita harus sering minum air. Cukup jauh letaknya mata air dengan kebun kami. Perlu kita naik bukit dulu, baru turun bukit, baru dapat mata air. Saya masih ingat sekitar tahun 990 atau 92. Itu saya masih kecil. Tubuh saya pendek lagi. Tapi saya lincah, saya kecil tapi saya lincah. Saya pergi sendiri untuk menimba air. Namun saya memberanikan diri dalam perjalanan menuju ke mata air. Harus naik bukit, turun bukit baru dapat mata air. Dan kami menggunakan bambu. Mungkin saat ini tidak ada lagi. Tapi di kampung saya masa itu kita pakai bambu 3-4 ruas atau 5 ruas begitu. Dikasih lubang di bagian tengahnya, lalu kita akan isi air. Itu bisa 10 liter, bisa tergantung mau isi berapa liter supaya bisa mampu pikul. Sesampai di mata air, saya mengisi tuke. Kami sebut itu alat bambu itu namanya tuke, bahasa daerah tuke. Karena di sana tidak ada jergen waktu itu. Jergen atau ember itu, apalagi ember susah. Naik gunung bawa ember susah, harus bawa tuke. Setelah saya isi air penuh, saya mulai pikul tukek itu, bawa pulang. Sepanjang perjalanan jalan rata itu mulus, bagus. Tapi begitu saya mulai panjat bukit, air mulai tumpah sedikit-sedikit. Tapi saya tidak sadar, saya tidak tahu bahwa ternyata air ada tumpah di belakang. Saya kaget ketika sampai di puncak bukit, air dalam isi tukek saya itu kok sudah ringan ya, tambah ringan. Ternyata waktu naik bukit saya tidak tahu kalau air itu keluar. Salah pikul. Jadi kalau pikul tukek itu satu ujungnya harus di atas, satunya di bawah. Kalau rata begini ya sudah habis, keluar. Air keluar kita tidak tahu. Apalagi saya pendek, tukeknya panjang, saya tidak sadar. Ternyata air keluar terus. Nah, cerita itu saya teringat akan sabda Yesus hari ini. Pikullah kuk dan belajarlah daripadaku. Saya sampai di lahan, tete saya dari jauh sudah senyum-senyum. Baru saya tiba, kenapa senyum-senyum? Bilang, aduh, saya ragu. Pasti tidak ada air itu. Adalah. Ternyata benar. Lalu tete kasih tahu, kalau mau bawa tuke itu begini caranya. Nah, dari situ akhirnya saya tahu cara memikul tuke yang benar, yang baik itu bagaimana supaya air tetap utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, kata Yesus dalam Injil hari ini. Memikul suatu beban atau benda perlu suatu kerelaan diri, kemauan diri. Kalau suatu beban itu cukup berat, lalu kita coba untuk memikul sendiri tanpa ada suatu rasa kemauan, kerelaan hati, maka beban itu pasti akan berat. Meskipun berat atau besarnya beban itu, tapi kalau kita mau melakukannya, ikhlas melakukannya, pasti kita menjalani juga, kita memikul beban itu juga ringan. Jangan kita cepat melihat hasilnya, tapi mari kita coba dulu. Apakah kita mau tidak memikul beban itu? Kita mau tidak memikul benda itu? Itu
kunci awal yang penting. Kalau tidak, tanpa ada kemauan, tanpa ada kerelaan diri, beban itu pasti berat. Apapun bebannya, pasti berat. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Setiap kita sebagai orang beriman memiliki beban hidup masing-masing. Tidak perlu kita buka-bukaan di sini. Sering orang karena beratnya beban dan persoalan hidup, orang lalu melampiaskan beban itu dengan cara dan sikap yang salah. Kadang ada orang yang lari dari tugas dan tanggung jawabnya karena beratnya beban. Ada yang melampiaskannya dengan sebuah penghiburan palsu atau kesenangan diri semata. Mari kita ingat kembali kata-kata Santo Paulus hari ini dalam bacaan kedua. Kita tidak hidup dalam daging, melainkan kita hidup dalam roh dan kebenaran. Maka hiduplah dalam kebenaran itu sendiri. Kita telah diselamatkan dan dibayar dengan harga yang mahal, yakni kematian Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, Yesus hari ini mengundang kita datang kepadanya, dan Ia tidak akan menolak kita. Ia pasti akan berkata, "Beristirahatlah di dalamku, letakkanlah dahulu bebanmu dan alamilah kasihku." Kata "belajarlah padaku" adalah makna atau pesan suatu penyerahan diri, penyerahan total kepada penyelenggaraan Allah sendiri. Mempersembahkan diri kepada Allah itu adalah suatu pengalaman iman yang menyelamatkan. Saudara dan saudariku, kuncinya ialah asal ada kemauan, kerendahan hati untuk belajar dari Yesus. Pasti Tuhan akan buka jalan. Kita ingat kembali bahwa sikap kepolosan dan ketulusan seorang anak kecil yang mau dibentuk, mau belajar, mau diarahkan, itu yang hendaknya kita ambil sebagai sikap iman kita. Jangan takut dan malu untuk dibentuk oleh Tuhan. Banyak hal dan cara yang bisa kita petik dan kita lakukan melalui sabda-sabda Tuhan. Tapi kalau dari sononya kita itu adalah tipe orang yang keras kepala, pemalas dinasehatin, tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, maka memang susah untuk belajar dari Yesus, susah untuk mendengarkan sabda Tuhan, apalagi memahaminya. Maka sesuai dengan sabda Yesus hari ini, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Ingat bahwa sebuah beban hidup, persoalan dalam hidup, jangan dibuang begitu percuma. Tapi mari kita coba pikullah kuk yang kupasang. Tuhan memberikan kita beban, persoalan, bukan karena untuk mencobai kita, tetapi bagaimana kita mendapatkan situasi posisi itu sebagai pelajaran untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.